Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Aulia Ainun Nadir, NIM 2019-22128. Yang kedua, Anita Ismiati, NIM 2019-12129. Yang ketiga, Ainun Khairun Nikmah dengan NIM 2019-12132. Yang keempat, Yun Oktaviani Dwi Kalina, NIM 2019-12135. Yang kelima, Nanda Syafriya Meizaroh, NIM 2019-12136. Yang keenam, Rini Setriowati, NIM 2019-12138. Yang ketujuh, Aiza Fitriani, NIM 2019-12142. Yang kedelapan, Farida Rahmawati, NIM 2019-12151. Yang kesembilan, Linda Ajalestari, NIM 2019-12153. 1. Pengertian kerangka konseptual. Menurut FASB mendefinisikan kerangka konseptual adalah suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, keterbatasan akuntansi keuangan, dan pelaporan keuangan. Agar dapat dijadikan legitimasi, kerangka konseptual harus didukung oleh metodologi ilmiah atau saintifik. Beberapa pihak memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar, yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberi pedoman bagi badan yang berwenang dalam memecahkan masalah yang muncul selama proses penentuan standar, sehingga dapat ditentukan apakah standar sudah sesuai dengan kerangka konseptual. 2. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? Semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas yang sesuai dengan referensi yang dibuat menurut kerangka konseptual. Manfaat yang diperoleh dari kerangka konseptual: 1. Sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi. Ketiga, apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Keempat, sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Kelima, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. 3. Perumusan kerangka konseptual. Kerangka konseptual terdiri dari 3 level. Level 1 yaitu tujuan pelaporan keuangan. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi laporan keuangan financial reporting yang memiliki perbedaan cakupan dengan laporan keuangan financial statement. Dalam SFAC nomor 1 disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan financial reporting tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan financial statement, tetapi juga pada media laporan lainnya. Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan FASB militan. Level 2 yaitu karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Pada level kedua, kerangka konseptual terdiri dari conceptual building block yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan mendefinisikan elemen laporan keuangan. Building block ini membentuk jembatan yang menghubungkan why of accounting atau tujuan laporan keuangan dengan how of accounting atau pengakuan dan pengukuran. Nomor 1. Karakteristik kualitatif dari informasi. Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Berikut adalah beberapa kualitas dari informasi. Yang pertama yaitu relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Yang kedua yaitu keandalan atau reliability. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang disajikan.
bermanfaat kalau ada konsistensi dalam proses penyajiannya. Prinsip konsistensi di sini yaitu perusahaan diberi keleluasaan untuk mengubah metode akuntansi yang diterapkan selama perubahan tersebut diungkap secara jelas dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu pertimbangan cost benefit. Pertimbangan cost benefit dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan sebelum menyajikan informasi. Manfaat yang akan diperoleh dari informasi tersebut harus dibandingkan dengan biaya yang akan timbul. Yang selanjutnya yaitu 1.5 materialitas. Masalah yang timbul dalam menentukan tingkat materialitas suatu informasi adalah tidak adanya aturan terhadap konsep tersebut. Sampai saat ini tidak ada konsep umum terhadap materialitas. Penentuan tingkat materialitas suatu informasi akhirnya diserahkan pada pertimbangan profesional. Kedua, elemen laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 3, Element of Financial Statement of Business Enterprises, dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan, yaitu 1. Aktiva atau aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, hutang atau liabilitas adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berasal dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Yang ketiga, ekuitas adalah hak sisa atas aktiva suatu entitas setelah dikurang dengan hutang. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas sama dengan hak pemilik. Yang keempat, investasi oleh pemilik atau investment by owner adalah kenaikan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer dari entitas lain ke perusahaan tersebut atas sesuatu yang bernilai untuk memperoleh atau meningkatkan hak kepemilikan dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kelima, distribusi pada pemilik atau distribution to owner adalah penurunan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aktiva, penyerahan jasa, atau penambahan hutang oleh perusahaan kepada pemilik. Yang keenam, laba komprehensif atau comprehensive income adalah perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Selanjutnya yaitu nomor 7, pendapatan atau revenues adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Yang kedelapan yaitu biaya atau expenses adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Kesembilan yaitu keuntungan atau gains adalah kenaikan ekuitas dari transaksi insidental suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode di luar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik. Yang terakhir yaitu kerugian atau loss adalah penurunan ekuitas dari transaksi insidental suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode di luar transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemiliknya. Selanjutnya yaitu dari elemen laporan keuangan tersebut ada 3 hal yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu konsep laba komprehensif dipandang lebih inklusif daripada konsep laba akuntansi tradisional. Yang kedua, definisi aktiva, hutang, dan ekuitas berkaitan langsung dengan sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut pada suatu waktu tertentu. Sementara itu, definisi pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian berkaitan dengan pengaruh transaksi, peristiwa, atau kondisi selama satu periode. Yang ketiga, yaitu nilai dari aktiva, hutang, dan ekuitas dianggap berubah sebagai akibat transaksi yang berkaitan dengan
kriteria keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran. SFAC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement by Businesses Enterprises, dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran. Dalam kaitannya dengan pengakuan, SFAC nomor 5 menyebutkan bahwa kriteria pengakuan pada umumnya konsisten dengan praktik akuntansi yang berjalan dan tidak ada perubahan yang mendasar atau radikal. Ditambahkan pengungkapan dengan menggunakan metode pelaporan yang lain di luar laporan keuangan bukan merupakan suatu pengakuan. Pernyataan tersebut juga membedakan dengan jelas antara laba periodik atau earning dan laba komprehensif atau comprehensive income. Earning berbeda dengan income, karena dalam earning tidak diperhitungkan penyesuaian periode sebelumnya yang tidak diakui pada periode sekarang. Di bawah ini adalah tabel perbedaan antara earning dan income dan comprehensive income. Bisa dibaca dan dipahami. Dalam SFAC nomor 5 disebutkan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan didasarkan pada 4 faktor berikut. A. Definisi. Pos akan diakui apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. B. Keterukuran. Pos akan tersebut memiliki atribut yang dapat diukur dengan cukup andal. C. Relevan. Informasi memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. D. Keandalan. Informasi menggambarkan keadaan sebenarnya secara wajar, dapat diuji kebenarannya dan netral. Dalam kaitannya dengan pengukuran SFAC nomor 5 FASB melalui Discussion Memorandum, adanya 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang, yaitu A. Kos historis, B. Kos penggantian, C. Nilai pasar terkini, D. Nilai bersih yang dapat direalisasi, E. Nilai sekarang aliran kas mendatang. Level ketiga, postulat, prinsip, dan keterbatasan. Level ketiga merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan. Postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktikkan. The economic entity, kesatuan usaha. Indikasi ada tidaknya kesatuan usaha sebagai berikut. A. Entitas yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap kegiatan ekonomi dan pengendalian administrasi entitas tersebut. B. Ada pihak lain, berbagai pemakai di luar entitas yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Going concern, entitas usaha. Implikasi dari asumsi ini adalah A. Kontinuitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik. B. Laporan keuangan periodik bersifat tantiati. C. Laporan laba rugi yang hanya menunjukkan hasil usaha dan jangka pendek. D. Neraca menunjukkan potensi dasar yang memiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Monetary unit, penggunaan unit moneter. Implikasi dari asumsi ini adalah laporan keuangan utama yang menyajikan informasi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter. Sementara informasi yang tidak dapat dikuantifikasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau media pelapor lainnya. The accounting period postulate. Untuk mengatasi kontradiksi ini dalam akuntansi dianggap bahwa A. Kegiatan perusahaan sepanjang perjalanan dalam dibagi ke dalam periode tertentu sesuai dengan siklus kegiatan perusahaan, umumnya 1 tahun. B. Setiap tahun dibuat laporan keuangan periodik yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan jangka pendek. C. Untuk memenuhi kebutuhan informasi, seringkali dibuat laporan keuangan interim
bulanan atau kuartalan. 2. Accounting Principles. Accounting Principles dapat diartikan sebagai perangkat aturan umum universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dan konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. A. The Historical Cash Principles, harga pertukaran atau cost historis. B. The Matching Principle, prinsip penandingan. C. The Full Disclosure Principle. 3. Constraint. Dalam penyajian informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada dua kendala utama, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitis. 2. Kendala yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. The Materiality Principle. Ada beberapa pihak yang mencoba merumuskan ukuran materialitas suatu transaksi. Ukuran pertama didasarkan pada aspek kualitatif. Dikatakan materialitas jika pengungkapan informasi tersebut diperkirakan dapat menyebabkan keputusan yang berbeda dengan keputusan yang diambil seandainya informasi tersebut tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Kriteria kedua dilihat dari dua aspek. A. Pendekatan ukuran. B. Pendekatan kriteria perubahan. Industri praktis. Masalah yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan yaitu adanya praktik industri yang menyimpang dari teori dasar akuntansi. Misalnya, bank yang melaporkan investasi sekuritas berdasarkan nilai pasarnya karena tidak memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi. Kemudian, the conservation principle. Praktik yang dipilih adalah menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah atau yang menghasilkan nilai hutang dan biaya yang paling tinggi. 4. Kerangka konseptual Indonesia. A. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kemudian B. Tujuan dan pemakai laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut IAI yaitu untuk menyediakan informasi berkaitan posisi keuangan, prestasi perusahaan, dan perubahan posisi keuangan bagi pemakai. Para pemakai tersebut meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. C. Asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan, ada dua asumsi dasar yang digunakan, yaitu dasar akrual dan kelangsungan hidup. D. Karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan juga daya banding. Sedangkan kendalanya meliputi ketepatan waktu penyajian, keseimbangan biaya, dan manfaat serta keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Elemen laporan keuangan. IAI mengakui 5 elemen laporan keuangan yaitu 1. Aktiva, sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan. 2. Kewajiban, hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar. 3. Ekuitas, hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. 4. Penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. 5. Beban, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva. F. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan menyantumkannya dalam neraca atau laporan laba rugi. Kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh IAI dapat dipandang lebih sederhana dibandingkan FASB. Menurut IAI, pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan harus diakui. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Berbagai dasar pengukuran dapat digunakan sesuai dengan derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah 1. Biaya historis, 2. Biaya terkini, 3. Nilai realisasi atau penyelesaian, 4. Nilai sekarang.
5. Kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan pada proyek kerangka konseptual. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual tersebut gagal, paling tidak kerangka konseptual tersebut berjalan atau berkembang agak lambat. Analisis terhadap kritik tersebut akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual tersebut berkembang lambat dan membantu kemungkinan pengembangannya di Indonesia atau memperbaiki bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis tersebut, yaitu A. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ini didasarkan pada metode-metode yang umumnya digunakan dalam pendekatan ilmiah. Persepsi atau observasi akuntansi yang muncul dari pendekatan tersebut harus mampu membenarkan validitas observasi atau persepsi tersebut berdasarkan logika dan bukti empiris. B. Pendekatan profesional. Pendekatan ini dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai profesional. Hal ini serupa dengan pendekatan konstitusional dalam menentukan berbagai aturan. A. Pendekatan ilmiah. 1. Deskripsi dan non-operasional. Dalam proyek kerangka konseptual, isu yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran merupakan isu yang sering muncul. Akibatnya, pada tahun 1984 dikeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 tentang pengukuran dan pengakuan CFIC tersebut pada dasarnya menjelaskan deskripsi tentang elemen laporan keuangan yang didasarkan pada observasi terhadap praktik berjalan. 2. Asumsi ontologi dan epistemologi. Dalam kerangka konseptual disebutkan bahwa akuntansi dimaksudkan untuk memberi informasi yang objektif dan tidak bias pada pemakaiannya. Hal ini dianaloginya oleh Solomon 1978 sebagai pemetaan keuangan. 3. Perputaran logika. Salah satu tujuan dari konseptual adalah memberi pedoman bagi praktik akuntansi setiap hari. Apabila diperhatikan, kerangka konseptual ESB kelihatan seperti mengikuti alur ilmiah, yaitu menghasilkan prinsip dan praktik akuntansi dari suatu teori yang digeneralisasikan. Namun kenyataannya, kerangka konseptual tersebut gagal memenuhi kriteria pengujian. Kerangka konseptual tersebut lebih didasarkan pada perputaran logika yang tidak berujung pangkal dalam kerangka itu sendiri. 4. Disiplin yang tidak ilmiah. Elemen-elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi didefinisikan secara bebas. Dengan demikian, akuntansi kehilangan paradigma ilmiah yang definitif. Teori akuntansi normatif masih memiliki kelemahan, sedangkan teori akuntansi positif belum dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang ilmiah. B. Nilai profesional. 1. Kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebagai seperangkat pengetahuan yang direalisasikan, kerangka konseptual gagal memenuhi pengujian ilmiah. Kenyataan yang menunjukkan apakah kerangka konseptual dapat dipandang sebagai modal normatif untuk praktik akuntansi juga merupakan masalah. Hal ini disebabkan praktik yang diterima sebagai besar berdasarkan pada prosedur yang ada, kemudian dijadikan legitimasi dalam kerangka konseptual. 2. Nilai profesional dan perlindungan diri. Penjelasan terhadap kerangka konseptual dari sisi perlindungan diri dan nilai profesional mungkin menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi tersebut muncul berkaitan dengan arti dari kedua istilah tersebut. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan. Selanjutnya 6. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Isu yang berkaitan dengan kerangka konseptual dapat dilihat pada bagian berikut ini. Pertama, kerangka konseptual telah dianggap sebagai bentuk konstitusi. Meskipun demikian, ada perbedaan yang mendasar antara kerangka konseptual dengan konstitusi. Solomon tahun 1986 mengajukan perbedaan menjadi 3. Kedua, Miller tahun 1986 mengatakan bahwa ada 8 mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual. Dan yang ketiga, kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pertanyaan yang timbul. Kerangka konseptual hanya memberi arah dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh bias pribadi dan tekanan politik dalam membuat pertimbangan akuntansi.
Specter tahun 1988. 7. Kerangka konseptual IFRS. Proyek penyusunan kerangka konseptual ini meliputi 8 tahap, yaitu 1. Objektif dan kualitatif karakteristik. 2. Elements and recognition. 3. Measurement. 4. Reporting entity. 5. Presentation and disclosure. 6. Framework for a JIAP hierarchy. 7. Applicability to the not-for-profit sector. 8. Remaining issues. Untuk selanjutnya, A. Relevan. Untuk membuat proses pengambilan keputusan, maka informasi tersebut harus bersifat relevan. B. Faithful representation. Merupakan kesesuaian antara ukuran atau deskripsi dan fenomena yang akan disajikan. C. Enhancing kualitatif karakteristik. Terdapat 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif tersebut. D. Constraint of qualitative karakteristik. Hal ini sangat penting bahwa manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitas yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi dengan karakteristik kualitas tersebut. Selanjutnya, E. Elemen laporan keuangan menurut IFRS. Elemen secara langsung dikaitkan dengan pengukuran laporan posisi keuangan. F. Pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika A. Kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir atau dari entitas. B. Sumber daya tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.